Di bawah bayang-bayang larangan yang menyelimuti hubungan terlarang antara seorang menantu dan mertuanya, terukirlah sebuah kisah asmara. Rahasia yang takkan pernah pudar di benak Dinai. Pengalaman itu begitu indah dan mengharukan, menyisakan kenangan yang menghanyutkan jiwa, seakan tiap tetes air mata menjadi saksi bisu keabadian perasaan yang terlarang itu. Kisah bermula ketika sang istri mendapat tugas perjalanan dinas keluar kota untuk melakukan audit selama 2 hari, sebuah kesempatan langka yang mempertemukan Dinai dengan sosok ibu mertuanya. Selama penugasan seminggu itu, kerinduan Dinai kepada putranya semakin menggelora, begitu pula sang anak yang sudah lama menyatu dengan kehadiran ibu mertuanya di rumah. Sedangkan kerinduan sang istri tampak mereda, terbantu oleh panggilan telepon, mada video call yang rutin menghubungkan mereka meski jarak memisahkan. Pagi itu, setelah kembali dari kelelahan di kamar, Dinai terbangun oleh suara lembut sang istri yang telah bersiap dengan rapi. "Ayo bangun, nanti terlambat ke kantor," pinta sang istri. Dengan alasan kelelahan, Dinai menyarankan agar sang istri berangkat sendiri sementara dirinya memilih untuk beristirahat, sehingga nanti ia pun akan menghubungi kantor guna mengajukan cuti sehari. Setelah sang istri pergi, Dinai kembali terlelap hingga matahari mulai merayap lembut di ufuk, tepat pukul 3 siang. Merenung, ia pun melangkah keluar kamar dengan tujuan mencari putranya, namun yang ditemuinya hanyalah sosok ibu mertuanya yang sedang asik mencuci piring di dapur. Di rumah itu, hanya tersisa kehadiran Dinai dan ibu mertuanya. Sosok yang selama ini telah ia idam-idamkan, terutama setelah sepekan lamanya tugas di luar kota yang membuat hasratnya semakin membara. Tak dapat disangkal, pesona ibu mertuanya yang anggun, tidak terlalu gemuk namun juga tak kurus, seakan menyalakan obor keinginan dalam relung hati. Dinai, tanpa banyak berpikir, ia segera menunaikan mandi dengan sengaja hanya mengenakan handuk sebagai upaya mempercepat proses pertemuan yang telah lama ia impikan. Di dapur, aroma ayam goreng kesukaannya menggoda indera, seolah menjadi pertanda bahwa hari itu adalah waktu yang tepat untuk mewujudkan hasrat terpendam. Setelah menikmati hidangan, Dinai melangkah perlahan menuju kamar ibu mertuanya, yang saat itu tengah tenggelam dalam tontonan televisi. Tanpa ragu, ia pun duduk di samping sang wanita. Menyaksikan kehadiran Dinai, ibu mertuanya sempat berusaha bangkit untuk duduk, namun Dinai dengan lembut menahannya agar tetap berbaring. "Biarkan ibu berbaring. Mari kita nikmati tontonan bersama," ujar Deni dengan nada seru yang penuh kehangatan. Detak jantung keduanya pun mulai berdetak seirama, seakan meresapi getaran perasaan yang tak terucap. Senyuman manis ibu mertuanya menyapu keheningan, membisikkan janji-janji rahasia yang hanya mereka berdua yang tahu. Dalam momen itu, segala larangan, segala kesetiaan yang pernah terpatri, perlahan pun tersapu oleh arus hasrat yang begitu kuat dan mendalam. Kisah terlarang ini, meskipun syarat dengan resiko dan duka, tetaplah terpatri sebagai sebuah pengalaman abadi, mengingatkan bahwa cinta seringkali hadir dalam bentuk yang paling tak terduga dan penuh misteri. Pada waktu itu, yang menyelimuti benak Dinai hanyalah satu pikiran: bagaimana ia dapat memperoleh pengalaman bersama ibu mertuanya di saat rumah terasa sunyi pada titik di mana pandangannya telah lepas dari layar televisi dan jiwanya melayang di alam hasrat yang tersembunyi. Tak lama kemudian, tanpa banyak pertanyaan, kehadiran ibu mertuanya, yang seolah telah menangkap isyarat halus yang diberikan, Dinai duduk di sampingnya. Dalam sekejap, pesona wajah cantik sang ibu mertua, yang menyimpan nuansa keinginan yang samar, terbuka jelas di hadapan mata Dinai, menandakan bahwa ia bersedia menuruti segala kehendaknya. Dinai, yang selama ini hidup dalam bayang-bayang ketundukan dan kesendirian, tanpa pendamping, mulai merasakan kehangatan serta kenyamanan ketika berada di dekat ibu mertuanya. Tanpa menunda waktu, Dinai segera memberikan perhatian khusus kepada sang wanita, setelah keduanya diyakini telah siap tanpa perlu renungan panjang. Dengan langkah yang terencana dan penuh kreativitas, Dinai maju mendekat, hingga membuat ibu mertuanya tampak terkejut sambil lirih mengucap, "Mas, ini..." "Tenang Bu," jawab Dinai dengan lembut, berusaha menenangkan suasana. Dengan perlahan dan penuh kasih sayang, ia melanjutkan keintiman momen tersebut,
sambil menyadari bahwa selama kehadiran sang suami absen, pengalaman serupa mungkin tidak akan pernah terulang. Lagi, sesuatu yang pernah tersirat dalam sejumput kesulitan yang sempat melintas. "Bu, aku sayang ibu," bisik Denai. Namun sang ibu mertua hanya terdiam sejenak, seolah membiarkan keheningan menjawab. Percakapan tanpa kata itu pun berlangsung hingga waktu terasa mengalir, dan akhirnya, ketika jam menunjukkan waktu yang telah ditentukan, kenangan tentang momen itu mengakar di relung hati Dinai, berjanji untuk selalu mengingat pengalaman pertama yang begitu mendalam itu. Tak lama kemudian, sambil membawa dokumen-dokumen kantor, Dinai terpaksa meninggalkan rumah untuk mengambil berkas penting. Sementara itu, ketika sang istri telah berangkat ke kantor, Dinai memanfaatkan kesempatan yang tersisa untuk kembali berbagi kehangatan dengan ibu mertuanya. Sebelumnya, Denny telah menghubungi sang wanita agar dapat menidurkan putranya, sehingga setibanya di rumah, ia pun bisa tenang menapaki momen intim yang telah dijanjikan tanpa khawatir akan hal-hal yang tak diinginkan. Terus terang, Dinai sempat merasa gentar bahwa bila ibu mertuanya mengalami kecelakaan sekecil apapun, ia akan tersandung pada kesulitan yang mungkin tak bisa diulangi. 2 hari kemudian, Dinai mendapati ibu mertuanya tampak kurang fit hingga sempat pingsan. Namun setelah minum obat, kondisinya kembali pulih. Untuk mengantisipasi hal serupa, Dinai mulai selalu menggunakan pengaman ketika bersama ibu mertuanya. Begitu selesai, alat tersebut segera ia singkirkan jauh dari rumah, disembunyikan di balik semak belukar, sebuah langkah pencegahan yang tak pernah terlewatkan. Tak terhitung pula satu lagi pengalaman manis yang menghiasi relung hati Denai, sebuah momen yang begitu indah dan mengharukan sehingga tak mampu ia lupakan seumur hidup. Air mata pun sempat menggenang di matanya ketika di saat istrinya mendapat tugas perjalanan dinas keluar kota untuk melakukan audit selama 2 hari, kesempatan itu menyisakan ruang bagi Dinai dan ibu mertuanya. Pada sore hari, Denny begitu bersemangat dan ingin secepatnya kembali ke rumah. Entah mengapa hari itu ia begitu antusias dan dipenuhi kegembiraan. Mungkin dengan kehadiran sang istri yang jauh, Dinai merasa bebas menyalurkan kasih sayang yang selama ini terpendam bersama ibu mertuanya. Membayangkan hal itu, jantung Denny berdegup kencang bak alunan simfoni yang menggema. Tanpa lupa, ia sempat mampir ke apotek untuk membeli sepek pengaman. Tepat pada pukul 3 dini hari, Denny pun tiba di rumah sang ibu mertuanya. Dengan anggun, sang wanita membuka pintu pagar sambil menggendong putranya, yang dengan riang turut menyambut kehadiran Denai, bahkan sambil menunjuk dirinya. Setelah memarkir kendaraannya, Dinai dengan penuh kehangatan segera mengambil putranya dari gendongan sang ibu, sambil berseru, "Bu, tolong siapkan air hangat, sebab malam ini aku ingin berendam." Sang ibu pun tertawa ringan, seakan memahami bisikan hati Denai yang mulai terbang dalam khayalan. Di dalam kamar mandi, Denny larut dalam imajinasi tentang momen indah yang telah ia rencanakan. Ketika sang putra telah terlelap, malam itu akan menjadi saksi bisu keakraban antara dirinya dan ibu, sebagaimana ia pernah memimpikannya. Dengan sigap, Dinai pun melangkah menuju ruang televisi untuk mencari koleksi film Jepang favorit yang senantiasa menjadi penyemangat. Setelah menemukan judul yang pas, ia memasukkan DVD itu ke dalam pemutar, menekan tombol F dan membiarkan layar tetap redup. Tak lupa, beberapa buah pengaman yang ia beli tadi diletakkan rapi di balik bantal, siap sedia bila diperlukan. Perlahan, Dinai keluar dari kamarnya dan melangkah menuju ruang pribadi ibu mertuanya. Sesampainya di sana, ia mendapati sang ibu tengah larut dalam tontonan di TV. Tanpa ragu, Dinai mendekat dan duduk di pinggir ranjangnya. "Malam ini, Bu, istirahatlah di kamarku," ucapnya lembut, dan sang ibu mengangguk seakan menerima undangan tersebut. Dengan cermat, Dinai mematikan televisi dan menggandeng tangan sang ibu, lalu bersama-sama mereka menuruni lorong menuju kamar Dinai. Dalam keheningan yang syarat makna, hanya tangan mereka yang saling menyampaikan perasaan bahagia. Sesampainya di kamar, Dinai memadamkan lampu utama dan menghidupkan lampu tidur berdaya 3 watt, menciptakan nuansa romantis yang menyelimuti ruangan. Mungkin sang ibu pun merasakan getaran yang sama. Dengan kedua kaki mereka yang masih tegak, perlahan mereka mulai menjalankan tugas yang telah lama tertunda.